Ningzi mengeluarkan kuali kecil, dan saat kuali itu dilempar ke atas, kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api yang dilepaskan oleh Chen Ping. Nafas api diserap dengan putus asa oleh kuali, dan naga api menghilang seketika. Chen Ping melihat senjata ajaib yang Ningzi keluarkan dan tidak bisa menahan cemberut. Senjata ajaib ini sepertinya dirancang khusus untuk menahan aura api. Tanpa naga api, hanya guntur, kilat, dan cahaya pedang, jelas lebih mudah bagi selusin pembudidaya iblis untuk melawannya. Ningzi mengambil kembali kualinya, tetapi tidak punya pilihan untuk menyerang Chen Ping. Matanya sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas menuju dasar laut. Ningzi tiba-tiba bergegas ke laut, yang membuat selusin pembudidaya iblis dan Chen Ping bingung. Terutama Chen Ping, dia tidak pernah menyangka orang ini akan tiba-tiba bergegas ke laut alih-alih mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Selusin pembudidaya iblis baru saja memasuki laut, tetapi Ningzi memperhatikan dari udara. Sekarang mereka semua berada di atas laut, tetapi Ningzi tiba-tiba memasuki laut. Sirkuit otak ini membuat Chen Ping bingung. Setelah Ningzi memasuki laut mati, tubuhnya langsung dikelilingi oleh energi hitam dan dia langsung menuju ke dasar laut. Ningzi hanya ingin pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas jebakan apa yang dimiliki Chen Ping di dasar laut. Sekarang Chen Ping melawan selusin pembudidaya iblis di laut, Ningzi hanya memiliki kesempatan untuk pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas. Meskipun Chen Ping sedang bingung saat ini, dia hendak mengejar Ningzi. Orang ini pasti punya niat saat dia tiba-tiba memasuki laut. Tapi selusin pembudidaya iblis itu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka mengepung Chen Ping dan menjeratnya. Ningzi jatuh ke dasar laut dan melihat sekeliling dengan matanya. Melihat pegunungan di sekitarnya, Ningzi selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Namun, dia tidak memperhatikan susunan ajaib yang dipasang oleh Chen Ping, dan dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan memasang susunan ajaib di sini. Radiusnya sangat besar sehingga Ningzi tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping dapat membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Karena aku tidak tahu jebakan apa itu, aku akan mencobanya. Setelah Ningzi selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin, dan energi hitam di tubuhnya langsung berkerumun. Tapi saat energi hitam dari tubuh Ningzi menyebar ke sekitarnya, puncak gunung di sekitarnya juga menyalakan pola formasi pada saat yang bersamaan. Arai penekan iblis diaktifkan. Melihat pola arai yang menyala di sekelilingnya, wajah Ningzi penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping telah mengatur formasi ini sendiri dalam waktu singkat. Orang ini pasti datang ke sini secara kebetulan dan menemukan keberadaan formasi ini. Mungkin tempat ini adalah kediaman sekte bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, sosok Ningzi bergegas keluar dari dasar laut seperti bola meriam. Ningzi tidak akan sebodoh itu untuk melawan formasi sebesar itu. Saat bergegas keluar dari laut, Ningzi berteriak dengan keras, "Semuanya, mohon mundur dan berhenti terjerat." Meskipun Ningzi tidak mengetahui kekuatan formasi ini, dia segera memanggil semua orang untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan formasi sebesar itu tidak akan pernah sederhana. Lebih dari selusin pembudidaya iblis masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua memandang Ningzi dengan bingung. Saya tidak mengerti bahwa Ningzi baru saja tenggelam ke dasar laut sejenak. Apa yang dia lihat? Tepat ketika para pembudidaya iblis bingung, tiba-tiba terdengar keributan. Saya melihat permukaan laut bergoyang untuk beberapa saat, dan tepat di depan semua orang, sinar cahaya tiba-tiba menyala dalam radius puluhan mil. Cahaya yang pekat bersatu membentuk tirai tipis, langsung menutup area ini. Apa yang terjadi? Seorang kultivator iblis terkejut, dan kemudian menembakkan aliran energi spiritual, tetapi energi spiritual tersebut mengenai layar cahaya dan langsung memantul kembali. Ketika Ningzi melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka akan terlalu berhati-hati, tapi Chen Ping masih berencana melawannya. Dia tidak pernah membayangkan formasi sebesar itu akan ada di sini.
Tirai cahaya yang naik di sekelilingnya menyegel semua jalan. Dengan formasi yang sangat besar, tidak mungkin bagi Ningxi dan yang lainnya untuk melarikan diri menuju sekitarnya. Run up, manfaatkan formasi besar dan jangan tutup, cepatlah. Petik 2. Ningxi meraung, memimpin dalam berlari menuju puncak. Karena formasi besar ini memberinya rasa krisis yang besar. Formasi besar ini jelas merupakan warisan dari zaman kuno. Ningxi percaya bahwa itu tidak mungkin bagi Chen Ping untuk meletakkan formasi yang begitu besar dan kuat dalam waktu singkat. Melihat ini, semua kultivator iblis juga bergegas menuju langit dengan Ningxi, berharap untuk terbang keluar dari formasi besar ini sebelum formasi ditutup. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memegang pedang pembunuh naga, dengan cepat melambaikan pedang, dan berdiri di depan semua orang. Dia akhirnya meletakkan formasi dan menghabiskan banyak sumber daya. Orang-orang ini tidak boleh melarikan diri. Ningxi terlalu berhati-hati dan membuka formasi lebih awal. Chen Ping hanya bisa menghentikan orang-orang ini. Chen Ping awalnya ingin menipu orang-orang ini ke dasar laut dan memulai formasi penakluk iblis. Dalam hal ini, tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk melarikan diri. Tapi sekarang, formasi terbuka di muka, memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi. Merasakan kekuatan cahaya pedang Chen Ping, Ningxi dan yang lainnya hanya bisa melambat. Chen Ping, apakah Anda ingin mati? Jika formasi ini terbuka, Anda juga akan terjebak di sini. Tak satu pun dari kita akan ingin hidup saat itu. Petik 2. Ketika Ningxi melihat Chen Ping menghalanginya, dia langsung berkata tanpa berkata-kata. Terjebak dalam formasi besar ini, Chen Ping tidak bisa bertahan. Bukankah itu seperti mati bersama? Tapi siapa sangka Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, Anda pikir itu cukup indah. Saya mengatur formasi ini hanya untuk berurusan dengan Anda. Bagaimana saya bisa mati? Andalah yang mati. Petik 2. Saat suara Chen Ping jatuh, arai penakluk iblis akhirnya tertutup, dan kekuatannya yang besar meledak. Mustahil, bagaimana Anda bisa membentuk formasi sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Wajah Ningxi penuh dengan keterkejutan dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping sama sekali. Tidak ada yang mustahil, Anda tidak dapat melakukannya, tetapi itu tidak berarti saya juga tidak dapat melakukannya. Dibandingkan dengan saya, semua yang Anda miliki adalah sampah kecil. Petik 2. Chen Ping dengan gila-gilaan menyerang harga diri Ningxi. Ningxi sangat marah, tetapi pada saat ini, kecemerlangan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dasar laut. Seperti matahari terbit dari bawah kaki mereka. Dalam kecemerlangan ini, aura yang tak terhitung jumlahnya bersinar ke arah sekitarnya, padat seperti pedang tajam, menembus seluruh kekosongan. Melihat aura yang padat, Ningxi tidak peduli mengikuti omong kosong Chen Ping, jadi dia hanya bisa mengelilingi dirinya dengan udara hitam dan membentuk perisai untuk menahan aura ini. Petik 2. Seorang iblis Xiubi terkena cahaya spiritual dan mengeluarkan teriakan. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah. Formasi macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Seberapa kuat aura ini? Petik 2. Ini adalah hal yang harus dilakukan sejauh puluhan mil, apakah kita semua akan selesai? Petik 2. Banyak kultivator iblis semua tampak terkejut. Bahkan jika mereka berlari ke atas, mereka tidak memiliki kesempatan. Seluruh formasi telah ditutup, dan area di mana mereka benar-benar diselimuti. Para kultivator iblis ini telah menjadi domba untuk disembelih. Tidak mungkin, kultivator iblis ini hanya bisa menggunakan cara mereka sendiri untuk melawan serangan lampu spiritual ini. Tapi dalam menghadapi sejumlah besar aura, setan-setan ini mati rasa di kulit kepala mereka satu persatu. Kekuatannya selalu habis, tetapi aura yang pecah dalam formasi ini terasa tak ada habisnya. Kultivator iblis ini tidak berani memiliki perawatan sedikit pun, menggunakan semua kemampuan mereka, dan beberapa bahkan mulai membakar sperma dan darah. Selama darah dan esensi tidak terbakar habis, masih ada harapan untuk hidup, tetapi kekuatan pasti akan berkurang,
tetapi itu lebih baik daripada kematian. Lebih dari selusin penggarap iblis mencoba yang terbaik untuk memblokir cahaya spiritual, tetapi cahaya spiritual datang secara bergelombang. Meskipun para penggarap iblis ini sangat kuat, mereka semua pada akhirnya terluka, dan beberapa bahkan sekarat. Ningxi mengerutkan kening. Ada kabut hitam di sekelilingnya. Cahaya spiritual itu akan menghilang ketika mengenai kabut hitam. Chen Ping, formasi macam apa ini? Kenapa saya bisa merasakan suara Buddha dari aura ini? Ningxi memandang Chen Ping dengan sangat bingung dan bertanya. Karena setiap kali cahaya spiritual itu menyerang Anda, suara Buddha akan terngiang di benak Anda saat Anda mengikutinya. Sepertinya kamu benar-benar mampu. Ini adalah formasi penakluk iblis, yang dirancang khusus untuk menghadapimu para penggarap iblis. Suara Buddha dalam cahaya spiritual ini adalah cara terbaik untuk menyerangmu. Chen Ping memandangi para penggarap iblis yang kelelahan, dan akhirnya ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Jangan berpikir bahwa susunan penekan iblis ini dapat menjebak kita. Kami bukanlah iblis sungguhan, kami hanyalah pembudidaya iblis. Esensi sejati kami tetaplah ras manusia. Jadi susunan penekan iblismu tidak akan terlalu kuat melawan kami. Jangan menakuti kami dengan benda ini. Ningxi mendengus dingin, dan aura di tubuhnya melonjak lagi. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu masih tahu banyak tentang formasi itu. Formasi penekan iblisku memang tidak terlalu kuat melawan kalian para pembudidaya iblis. Tetapi meskipun tidak terlalu kuat, itu sudah cukup untuk membunuh kalian. Chen Ping tiba-tiba bertepuk tangan, dan batu abadi dalam formasi penakluk iblis langsung meledak dengan seluruh auranya. Auranya luar biasa dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan para penggarap iblis ini. Untuk sesaat, jeritan terdengar tanpa henti, dan darah melonjak dari banyak pembudidaya iblis. Beberapa jatuh langsung ke laut mati dan berubah menjadi tulang. Energi abadi. Kamu benar-benar memasukkan batu abadi ke dalam formasi. Sepertinya kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuh kami. Ningxi langsung menyadari perbedaan aura ini. Chen Ping memandang Ningxi dan harus mengagumi pria ini. Dia tahu banyak. Dia harus dibunuh hari ini, kalau tidak dia akan menjadi masalah serius di masa depan. Orang ini seperti plester kulit anjing yang melilitnya, sangat menyebalkan. Tuan Ning, tolong bantu kami. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, para biksu berbaju hijau tidak punya pilihan selain meminta bantuan Ningxi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin mati di sini. Ningxi mengangguk dan langsung memadatkan untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian bertabrakan dengan cahaya spiritual itu. Energi hitam bertabrakan dengan cahaya spiritual, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh permukaan laut melonjak di tengah suara tersebut. Energi hitam ini semuanya adalah energi iblis murni, itulah mengapa ia meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Ningxi sebenarnya ingin melawan formasi penekan iblis sebesar itu sendirian. Melihat pemandangan ini, Chen Ping hanya bisa mengerutkan kening, dan kelegaan di wajahnya menghilang. Ningxi, ayo kita akhiri hari ini. Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga dan bergegas menuju Ningxi dalam sekejap. Dia tidak bisa membiarkan Ningxi memblokir arai penakluk iblis. Sekarang arai penakluk iblis menjebak para pembudidaya iblis itu. Chen Ping memiliki kesempatan untuk menantang Ningxi dalam duel tanpa harus mempertimbangkan pembudidaya iblis lainnya. Arai penekan iblis ini dibuat dengan tergesa-gesa oleh Chen Ping, dan itu tidak terlalu sempurna. Sumber daya yang dimasukkan ke dalam arai tidak akan bertahan lama. Jika Ningxi menyeret arai penekan iblis ini sampai sumber dayanya habis, itu akan terjadi berakhir. Anakmu benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Melihat Chen Ping mengambil inisiatif untuk menyerangnya, Ningxi sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun dia terjebak dalam formasi penekan iblis, Ningxi masih meremehkan Chen Ping. Bagaimanapun,
Jarak antara alam kedua orang itu terlalu besar.